Ya, ini ada sekelompok ya orang yang genit-genit juga nih. Ya. Okay. Kolamnya berbeda-beda, muncul yang namanya TPUA. Oke. Tim TPUA. Pembela Ulama dan Aktivis yang dikomandani oleh Egy Sujana. Egy Sujana. Ya, dan kawan-kawan. TPUA itu ya, Egy Sujana. Yang mempersoalkan masalah yang sama. Ijazah pula. Ijazah lagi. Yang bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu identik. Ya, dengan ijazah pembanding itu. Ya, tapi protes terus. Kenapa belum penyidikan kok, baru penyidikan di stop kayak gitu loh. Oh. Ya. Timnya namanya tim teroris. Oh, tim apa? Teroris. Teroris, oke. Tim teroris apa itu artinya tim teroris? Kalau mereka nyebutinnya RRT. Oh, oke. Tifa. TI-nya ya. T-nya itu Tifa. RO itu Roy. Oke, Roy. Risnya itu Rismon. Risnya Rismon. Nah, saya sebutin udah teroris. Oke, teroris. Oke, lanjut. Ini kan kolamnya beda. Oke. TPU-nya beda. Tim teroris ini beda. Beda. Ya kan? Tapi ini bisa menyatu dengan tujuan yang sama. Oh. Mendiskreditkan Pak Jokowi di mata masyarakat Indonesia, juga mendowngrade legasi beliau. Selama ini menjabat 10 tahun yang telah memberikan kontribusi besar. Bang Egy Sujana ini, BES ini dia kan sakit. Ya cancer lah. Ya, yang stadium 4 itu ya Bang, udah stadium 4 itu ya Bang Egy. Dia ini selama ini adalah berobat ke luar negeri. Ya, ke Malaysia atau ke Penang. Oke, Bang. Kemarin juga ke Inggris apa. Iya. Tapi kan dia nggak bisa sekarang. Karena posisinya ada dicekal. Oh, posisi dicekal. Dicekal. 8 orang ini dicekal untuk luar negeri. Posisi dicekal ya semua dicekal ya? Semua. Oke, Bang. Ya kan? Pak Jokowi itu mempunyai, dia memberikan satu statement di media massa itu mengatakan, hablum minan nasnya saya, artinya hubungan silaturahmi saya itu untuk saling memaafkan itu sangat terbuka. Jadi dalam pembicaraan itu tercatat 55 menit. 55 menit ya pertemuan itu ya. Itu 12 menit diiringi dengan doa. Hotspot, buka fakta, bukan opini. Halo Bang Andi. Halo, baik, terima kasih. Wah, ini luar biasa nih. Krisnamurti dengan hotspotnya. Ini perdana ya? Ini perdana. Makasih udah datang loh. Saya harus umumkan kepada seluruh pendukung Pak Jokowi dan teman-teman YouTuber, podcaster, ini harus di-subscribe nantinya. Waduh, thank you banget. Gimana sehat ya Bang Andi ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini urusan ijazah nggak kelar-kelar, udah panjang banget nih Bang Andi. Iya. Ya kan, sangat luar biasa banget. Apa sih yang membuat ini jadi panjang Bang Andi? Ini luar biasa nih, kayak ada orkestranya ini, apakah mau dipanjangin atau mau dipendekin? Jadi Bang Krisna, ini ijazah ini sejak 2014. Bicara ijazah. Dari 2014? Waktu itu Bambang Tri dengan Sugi Nur itu, dia membuat suatu buku namanya Jokowi's Undercover. Beliau kan masih presiden. Masih presiden, Ya, kemudian ya memang sangat melenceng sekali, banyak fitnah di dalam buku itu. Sehingga ada kelompok lah masyarakat yang melaporkan tentang masalah itu. Bukan Pak Jokowi yang melaporkan. Singkat cerita, akhirnya mereka terbukti tentang fitnah tersebut dan akhirnya divonis ya. Mereka itu dan telah melaksanakan itu dan mereka sudah keluar kemarin dengan amnesti. Nah kemudian ini berlanjut lagi nih rupanya gitu. Berlanjut ternyata, lagi. Ya ini ada sekelompok ya orang yang genit-genit juga nih. Ya. Kolamnya berbeda-beda, muncul yang namanya TPUA. Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang dikomandani oleh Egy Sujana. Ya, dan kawan-kawan. TPUA itu ya, Egy Sujana. Yang mempersoalkan masalah yang sama. Ijazah pula. Ijazah lagi. Sebetulnya Bang Egy Sujana pada saat itu juga adalah sebagai pengacaranya dari dari Bambang Tri sama Sugi Nur itu. Dan juga di situ ada Ahmad Khozinuddin itu yang sebagai pengacara juga itu. Ini ada kasus ini maju juga di pengadilan negeri ya, tapi maju nih ya di pengadilan negeri. Pengadilan negeri Jakarta Pusat kalau itu sudah di NO. Sudah di NO ya. Ya kemudian ini berkembang lagi ya.
kok nggak putus-putus juga ini kan? Iya. Apalagi Berlanjut lagi terus setelah Pak Jokowi lengser 20 Oktober itu, ini berkembang nih. Berkembang. Desember tanggal 9 kalau nggak salah mengajukan yang namanya uji laboratorium forensik di di Barreskrim, betul, iya. Oke. Ya. Mengajukan itu, tapi itu pada saat itu adalah Dumas ya, yeah. bukan sesuatu yang diadukan. Yeah. Nah, itu dari ini ya, kelompok yang dari TPUA. Dari TPUA ya, dari Iya. TPUA yang mengajukan ya. Dia membawa fotokopi ijazah S1-nya Pak Jokowi. Oke. Tadi ini. Oke. Ya, Pak Jokowi melihat itu, ya udah, begini aja. Saya serahkan yang aslinya untuk diuji lapor. Iya, dilapor ya. Dilapor. Kan diuji tuh di situ. Diuji. Berikut ada ijazah pembanding. Makanya muncul lah ya pengumumannya dari hasil uji lapor itu, yang bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu identik. Ya, dengan ijazah pembanding itu. Sehingga kasusnya di stop ya kalau nggak salah ya? Iya, langsung di stop itu. Di stop, ya. Betul. Oke. Ya, tapi protes terus. Kenapa belum penyidikan kok, baru penyidikan di stop kayak gitu loh. Oh, oke. Itu kan tadi ada TPUA, lalu ada satu lagi apa? Nah, munculnya timnya namanya tim teroris. Oh, tim apa? Teroris. Teroris, oke. Tim teroris apa itu artinya tim teroris? Kalau mereka nyebutinnya RRT. Oh, oke. Tifa. TI-nya ya. T-nya itu Tifa. RO itu Roy. Oke, Roy. Risnya itu Rismon. Risnya Rismon. Nah, saya sebutin udah teroris. Oke, teroris. Oke, lanjut. Nah, ini kan kolamnya beda. Oke. TPU-nya beda. Tim teroris ini beda. Beda. Ya kan? Tapi ini bisa menyatu dengan tujuan yang sama. Oh. Mendiskreditkan Pak Jokowi di mata masyarakat Indonesia, juga mendowngrade legasi beliau. Selama ini menjabat 10 tahun yang telah memberikan kontribusi besar untuk menciptakan yang namanya Indonesia Raya. Atau Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Makanya pembangunan di daerah di luar Jawa begitu masif, terutama infrastruktur. Bisa dibayangkan. Dan sampai saat ini dirasakan lah. Dirasakan banget, Bang Kris. Coba Bang Kris, bisa rasakan nggak bagaimana di daerah Papua sekarang bensin harganya sama dengan di Jawa. Sama di Jawa. Dulu harganya mahal sekali. Waduh, semen itu luar biasa. Bensin itu harganya bisa 50.000 per liter. Betul. Pertalite sekarang di Jawa 10.000, di sana juga 10.000. Iya, betul. Kenapa bisa terjadi itu? Karena infrastruktur di sana, jalan-jalan di sana sudah terkoneksi. Iya, betul. Iya, Bang, tapi Bang gini, Bang. Ada yang mengejutkan kemarin. Kita tahu kan bagaimana yang tadi Abang sebutkan seorang Egy Sujana. Kita tahu bahwa dia tuh cukup keras dalam mengkritiknya Pak Jokowi. Lalu kita mendengar kemarin. Apakah Abang sudah tahu lebih dulu? Ataukah bagaimana? Ataukah ini juga menjadi terkejut buat Abang? Dia kan datang Bang kemarin ke Solo. Ke kediamannya Pak Jokowi. Kan gitu, betul gak Bang ya? Nah, kan bawa konon katanya. Dia minta maaf. Nah, kan dia datang ke Pak Jokowi. Itu gimana Bang? Jadi saya cerita, saya nggak terkejut. Memang kita merancang itu. Oke. Terus? Ya memang kan di situ ada relawan Jokowi, Mas Darmizal, Abang Darmizal, dengan Mas Rahmat, yang ditugaskan untuk itu. Jadi begini, Bang Egy Sujana ini, Bes ini dia kan sakit, ya cancer lah. Ya, yang stadium 4 itu ya Bang, udah stadium 4 itu ya Bang Egy. Dia ini selama ini adalah berobat ke luar negeri. Ya, ke Malaysia atau ke Penang. Bang. Kemarin juga ke Inggris apa. Iya. Tapi kan dia nggak bisa sekarang. Karena posisinya ada dicekal. Oh, posisi dicekal. Dicekal. 8 orang ini dicekal untuk posisi luar negeri. dicekal ya semua dicekal ya? Semua. Oke, Bang. Ya kan? Dan alasan kemanusiaan. Ya. Pak Jokowi itu membuka pintunya. Karena begini, Pak Jokowi itu mempunyai dia memberikan satu statement di media massa itu mengatakan hablum minan nasnya saya, artinya hubungan silaturahmi saya itu untuk saling memaafkan itu sangat terbuka. Siapapun itu. Kalau mereka ini datang ke tempat saya sangat terhormat untuk menyambut mereka. Kita saling memaafkan dan kita secara humanisnya juga kita memberikan suatu
permintaan mereka kita akan penuhi dalam hal kemanusiaan itu. Iya, oke. Ya. Jadi minta maaf atau gimana Bang itu? Jadi dalam pembicaraan itu tercatat 55 menit. Oke, 55 menit ya pertemuan itu ya, oke. Pertemuan itu 12 menit diiringi dengan doa. Oh, 12 menit diiringi oleh doa, oke. Jadi ketika mereka datang itu dalam prosesnya itu memang Bang Egy itu tidak berbicara banyak karena diwakili. Oke, diwakili Bang oleh Damai Hari Lubis. Oh, Damai Hari Lubis ya yang mewakili Bang Egy, oke. Sekarang posisinya dia adalah Sekjen TPUA. Sekjen TPUA, oke. Dia juga tersangka. Dia juga tersangka, oke. Jadi Bang Damai Hari Lubis dalam pembicaraan itu dia berbicara, pertama dia katakan kami meminta maaf. Kami meminta maaf. Oke. Ya. Dari cerita panjang ya, intinya begitu. Dan salaman mereka, Pak Jokowi itu selama beliau sakit dia salaman kan selalu mengatupkan tangan saja. Kita bersentuhan tidak. Salaman termasuk foto-foto yang beredar di luar itu, Bang? Apa yang disebut foto itu tidak ada. Oh, foto itu nggak ada ya? Karena yang mereka bilang itu kan ada rangkulan atau apa dan sebagainya gitu loh, Bang. Karena memang kalau kita di sana itu memang ditahan sama ajudan lah. Oh, ditahan ajudan. Semua handphone apa ditahan ajudan. Itu memang prosedurnya seperti itu. Oke, prosedurnya ya, SOP-nya. Kecuali kalau dari dalam, yang ajudan yang memfoto itu lain cerita. Lain cerita, oke. Jadi di dalam itu bersalaman, Pak Jokowi selalu kalau ketemu orang itu bersalaman mengatupkan tangan. Iya, begini ya, oke. Itu ya kan? Betul. Ini enggak. Iya. Berjabat tangan erat. Oke. Rangkul. Artinya apa tuh, Bang? Artinya di situ sudah menggambarkan bahwa mereka ini bukan orang asing. Oh. Mereka ini sudah berteman. Iya. Pak Jokowi mempunyai memori yang kuat. Ketika itu Bang Egy Sujana membuka law firm LBH. LBH, iya. Di Solo itu bersama Bung Todung Mulya Lubis. Oke. Ya, Pak Jokowi resmikan. Itu waktu Pak Jokowi wali kota. Wali kota. Oh ya? 2000. Oh, oke. Terus langsung bilang. Berarti udah kenal lama dong kalau gitu. Udah lama. Oh ya. Bang Egy, ingat nggak? Pak Jokowi ngomong nih. Iya, Pak Jokowi yang ngomong. Bang Egy ingat nggak? Waktu Bang Egy buka kantor LBH di Solo itu kan saya resmikan. Langsung dia bilang, Masya Allah masih ingat Pak Presiden. Pak Jokowi masih ingat gitu loh. Pak Jokowi luar biasa ingatannya. Luar biasa. Masih ingat waktu itu. Iya, saya nggak ingat. Dan Bang Egy juga adalah tim sukses saya waktu Pilgub DKI. Waktu Pilgub DKI. Oh, jadi Bang Egy pernah jadi tim suksesnya Pak Jokowi sendiri ketika Pilgub DKI. Cuma berpisah ketika dia mendukung Prabowo 2014. Oh iya, betul ya Pak. Ya, Bang Egy mendukung Pak Prabowo. Begitu kan karena betul ya. Intinya begitu gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu kenal yang baru, tidak. Dan sudah lama mereka mengenal ya. Kan kita juga paham tipikal Egy Sujana seperti apa. Kan begitu. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak Jokowi Bang Egy Sujana menasihati Pak Jokowi, bukan itu cerita. Iya. Ceritanya itu adalah intinya diwakili oleh Bung Damai Hari Lubis meminta maaf dan restorasi justice. Oh, Bang, di dalam isu ini sendiri terkait menyangkut masalah Jokowi, saya pengen tahu posisi Abang tuh sebagai apa? Artinya bahwa pengamat hukum kah? Atau pembela institusi? Atau ke apa? Karena setiap bicara terkait masalah ijazah ini selalu ada nama Bang Andi. Selalu ada peranan Bang Andi. Apa posisi Abang di sini? Apa posisi saya ya? Jadi saya posisi warga negara yang membela kebenaran melawan kezaliman. Oh. Jadi saya adalah ketua umum Jokman Nusantara Bersatu. Oke. Ya memang adalah relawan Pak Jokowi. Iya. Ya dari 2012 dengan 2012 udah bergabung dengan Pak Jokowi. Dengan Pak Jokowi. Oh, ya? Pilgub ya itu atau Pilgub DKI ya Bang? Pilgub DKI. Pilgub DKI. Memang pada saat itu saya masih di Partai Gerindra pada saat itu. Oh itu waktu. Nah, ya jadi dan 2014 saya dengan Pak Jokowi juga, 2019 Pak Jokowi juga kan, sampai dan 2024 Prabowo Gibran. Terus. Jadi Bang kembali lagi ya, artinya bahwa kedatangan Bang Egy ke Solo itu seperti Abang bilang tadi adalah restoratif justice. Artinya merupakan restoratif justice. Lalu kemudian untuk Pak Jokowi sendiri menerima nggak restoratif justice itu? Gini,
Pak Jokowi itu yang saya katakan dia punya sosok humanis dan sangat empati orangnya. Oke. Jadi ketika orang datang ke sana, sampai sekarang nih, dari 20 Oktober 2024 sampai sekarang ini masih terus orang dari segala penjuru, berdatangan terus. Penjuru Indonesia, penjuru dunia, diaspora datang ke Solo. Hanya untuk apa? Bertemu Pak Jokowi dan berfoto. Oh ya? Iya. Wow. Belum ada mohon maaf ya kalau kita bicara di dunia ini, seorang presiden kemudian menjadi mantan, itu didatangi oleh rakyatnya. Wow. Setiap hari. Dan itu rata-rata di atas 500 orang. Per hari? Per hari. Setiap hari? Setiap hari. Oh, ya? Yang membludaknya itu kalau sudah Sabtu Minggu. Sabtu Minggu lebih dari 500 berarti, Bang? Bisa 1.500. Bisa 1.500? Wow, capek gak tuh, Bang? Capek kalau saya bilang. Pasti capek lah. Capek lah. Tapi beliau ini, obatnya beliau itu ya itu. Hiburan seperti beliau itu adalah bertemu dengan masyarakat. Oh, ya kan kalau ketemu dengan masyarakat, Pak Jokowi. Kalau kita nih, buset dah, capek banget. Nggak kayak kita capek, apalagi kita menjalani kan. Gitu loh, Bang. Iya. Kacau kalau kita gini kan. Iya. Kapan kita kerja nih, Bang? Bang, kemudian gini, Bang. Saya kan suka nangani beberapa perkara ya. Artinya bahwa kalau klien saya bilang, hari ini tiba-tiba dia telepon saya. Dia ingin melakukan mediasi ya kan dengan korbannya atau dia sebagai terlapor atau bagaimana. Kalau berandai-andai, kalau seumpama berandai-andai, kemudian Roy Suryo berkeinginan juga mengikuti langkah jejaknya Bang Egy Sujana. Kira-kira Bang Andi Azam bersedia gak nganterin? Nah, ini menarik ini. Nganterin Mas Roy ke kediamannya Pak Jokowi. Kira-kira gimana, Bang? Mancingnya jago banget. Kira-kira gimana, Bang? Bang Krisna, saya sudah minta kepada Roy Suryo itu 7 bulan yang lalu. Oh ya? Komunikasi langsung? Dulu saya tuh akrab sama dia. Oh ya? Iya. Yang 7 bulan langsung itu saya bilang sama Roy. Pihak kuasa hukumnya atau langsung dengan Roy? Enggak, sama Roy langsung. Oke. Kan saya hampir tiap hari berdebat terus kan. Sampai bosan-bosan gitu. Stasiun TV gitu gonta-ganti, beda-beda. Oke. Temanya sama. Saya katakan, seorang ilmuwan, seorang peneliti pasti ada salahnya. Tidak absolut itu benar. Oke. Saya analogikan seorang namanya Thomas Alva Edison. Ketika dia menemukan listrik, dia menemukan bohlam itu 900 kali penelitian itu. 900 kali penelitiannya? Baru dia dapat. Oh. Sedangkan Mas Roy, yang diuji coba, yang diteliti itu adalah ijazah fotokopi, Mas. Oh. Udah pasti yang namanya sumber primernya. Pembandingnya apa jadinya? Nggak punya pembanding. Oh ya? Studi komparatif pembanding itu nggak ada. Metodologinya juga nggak jelas. Maksudnya apa? Tapi Anda sudah mengatakan itu palsu. 99,9%. Itu palsu. Nah, saya katakan, ya nggak usah lah terlalu gengsi. Ya kalau itu salah, katakan aja salah. Pasti Pak Jokowi itu akan menerima kesalahan dan dia akan mencabut itu laporan. Terus apa jawabannya Mas Roy? Oh, tinggi hati kalau dia. Confident dengan sangat confident ya. Makanya saya dia yakini benar. Mohon maaf ya, saya ada dugaan juga gitu. Wah, jangan-jangan dia mendapat bohiran gede nih. Bang Andi ya kan, lalu kemudian kalau di titik mana menurut Bang Andi kritik publik berubah menjadi pelanggaran hukum? Jadi gini, kalau kita lihat, yang publik sekarang sudah cerdas. Sebelumnya, ketika post-truth ini dilakukan oleh mereka, selalu mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Itu destruktifnya luar biasa. Karena masyarakat itu terpolarisasi. Satu keluarga, kakak adik itu bisa berantem loh. Oh iya, serius. Betul. Palsu, asli, palsu. Betul. Iya. Sepakat saya. Ya kan? Iya, sepakat. Karena apa? Seorang Pak Jokowi kita tahu kan tokoh publik yang apa namanya kita tahu lah kan itu ya menjadi perdebatan dan itu pasti. Pak Jokowi itu bukan tipe yang reaktif. Ya. Beliau pikir ya sudah. Kan begitu selalu santai gitu. Iya. Ya kan? Karena kalau dia pada saat dia menjabat, dia melakukan itu abuse of power. Apa yang terjadi kalau dia abuse of power? Kembali jadi backfire buat Pak Jokowi kan untuk itu. Kan kesewenang-wenangan lah kan gitu. Iya, betul. Dia tidak melakukan itu.
Kenapa sekarang dia lakukan melaporkan? Karena dia sebagai warga negara biasa. Ya. Jadi publik menilai bahwasannya walaupun diri kita ini sebagai presiden, ketika sebagai warga negara dan posisi kita difitnah dan sebagainya dan mencemari nama baik kita dan itu melanggar hukum, ya kita harus laporkan. Oh. Ini pembelajaran baik untuk kita. Iya. Semua sama di mata hukum. Iya. Status hukumnya gimana tuh, Mas? Bang, yang Abang tahu, kan mereka udah jadi tersangka. Saat ini kan udah jadi tersangka. Terus proses hukumnya yang menurut Bang Andi tahu sejauh mana sih, Bang, proses hukumnya? Iya, jadi memang ada suatu perubahan juga ya, yang ada kedatangan Egy Sujana, Bang Damai Hari Lubis itu. Jadi ada 4 laporan selain Pak Jokowi itu, satu ya ini teman-teman kita semua dari memang relawan Pak Jokowi semua, Andi Kurniawan dari ketua Patriot, Pemuda Patriot, kemudian Maret Samuel Second ketua JPKP, yang ketiga Lecumanan itu adalah wakil ketua umum Peradi Bersatu. Peradi Bersatu. Ya, ini mereka melaporkan juga dengan pasal-pasal itu. Sebanyak 8 orang. Mereka melaporkan ya. Mereka ikut melaporkan. Lalu? Dengan pasalnya itu kan 310 yang lama ya. 310 311. Ya, terus berapa itu? 27A 28, kemudian 35 Undang-Undang ITE. Itu yang dilaporkan itu. Sama pasal 160. 160. Nah, itu ancamannya kan di atas 5 tahun. Yang menarik kan nggak ditahan. Gitu. Kenapa nggak ditahan? Ancaman di atas 5 tahun, tapi sampai saat ini tidak ditahan. Semua. Kan, semua 8-8-nya ya. Bang Andi. Terus? Memang itu adalah hak diskresi penyidik. Bang. Polda Metro Jaya untuk ditahan atau tidak ditahan. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terus, tapi yang menarik perjalanan kasusnya sejauh mana sampai saat ini? Mereka dicekal kan? Dicekal. Mereka mengajukan namanya gelar perkara khusus. Mereka udah gelar perkara khusus. Itu banyak dramanya tuh. Oh ya? Bang Andi ada di situ gak kemarin? Iya, jadi saya cerita dulu nih. Jadi ada klaster 1, ada klaster 2. Dari mulai itu jam 11 sampai jam 4 sore klaster 1. Jam 4:30 itu sampai jam 12 malam itu klaster 2. Panjang juga waktunya. Panjang kan? Gila banget. Terus? Jadi klaster 1 itu pada saat itu setiap pelapor maupun tersangka akan didampingi oleh 2 orang. Dampingi ya 2 orang ya. Terus? Ya beberapa dari tim kuasa hukum Pak Jokowi, tim kuasa hukum dari Peradi Bersatu, ada tim kuasa hukum dari Pemuda Patriot itu ya mendampingi. Dan saya mendampingi Maret Samuel Second, ya dari ketua umum JPKP. Nah, jadi biar nggak bias nih, karena mengatakan, Andi Aswan tuh diusir dari gelar perkara khusus. Nah, saya mesti jauh ceritakan, saya sudah ceritakan semua di stasiun TV. Bahwasanya pada saat itu ya saya duduk di situ mendampingi. Nah, datanglah nih namanya Hozinuddin, ya kan? Hozinuddin datang. Ya muka petenteng-tenteng gitu. Dia orang satu. Kemudian dia duduk Ibu Elida sebagai kuasa hukum Bang Egy Sujana, terus ada si Gafur, si Sang Ajit dan sebagainya datang. Melihat saya. Kaget nih. Andi Aswan ngapain di sini? Kan begitu. Protes. Protes ya? Protes ya, yang lain nggak ada protes. Pak Iman aja nggak protes, kabar reskrim. Nggak protes, nggak semua nggak ada. Udah protes, nggak begitu. Pada saat gelar nih ya? Mau gelar. Mau gelar. Baru perkenalan. Sebelum gelar, pada saat gelar, perkenalan. Ya kemudian aja udahlah, daripada ntar ricu atau saya bilang, saya izin lah biar saya keluar aja. Jadi Bang Andi sendiri yang ingin berkeinginan keluar untuk keluar, acara itu biar kondusif dan berjalan. Walaupun saya punya hak. Walaupun Bang Andi punya hak untuk mewakili tadi kan, mendampingi tadi itu kan. Jadi bukan diusir. Di luar itu, saya nggak keluar gedung atau apa. Mas Andi di sini aja duduk. Nggak usah denger. Jadi tetap berada di situ. Di luar, tapi di ruangan. Terus yang Bang Andi tahu gelarnya gimana itu? Jadi di dalam memang perdebatan lah, argumen-argumen lah. Singkat cerita aja kita bicara nih. Singkat cerita. Jam 3.30. 3.30, 3.30 permintaan untuk membuka
ijazah asli Pak Jokowi yang ditahan oleh Polda Metro Jaya. Oke. Ya kan? Di situ ombudsman Penyidik ya kan penyidik ditahan. Oke. penyidik. Lalu Ombudsman meminta juga. meminta juga. Akhirnya dengan persetujuan dari tim kuasa hukum Oke. Pak Jokowi ya. Oke. Setuju Pak Jokowi. ya kan? Padahal Pak Jokowi itu ingin membukanya di persidangan. Di persidangan, di pengadilan ya nanti Pengadilan. ya. Oke Bang. Terus Pas dibuka semua terkaget. apa kagetnya Bang? Karena ternyata ada ijazahnya Pak Jokowi. Oke. Di situ ada watermarknya, di Oke. situ ada embossnya, di situ ada lintasan merah di jasnya. Oh, yang iya? selama ini dikatakan mereka tidak mempunyai lintasan ijazah, stempelnya Jokowi, stempelnya UGM itu ditutupi oleh jas. Oh, kemiripan fotonya juga sama, Sama. berarti? Sama. Fotonya sama. Yang selama ini kalau kita lihat, Oke. ya punya Dian Sandi maupun saya itu sama, identik. Oh, sama Yang dikatakan semuanya. mereka itu palsu. Dikatakan mereka palsu. Itu sama semua. Ya kan? Oke. Nah, jadi ya Ibu Elida melihat itu mau menangis, terharu. Ya mungkin selama ini dia di prank kali ya Iya. sama timnya mereka gitu kan. Nggak ada iya. ijazahnya, nggak Dan ada itu ijazah. baru pertama kali ya melihat Baru semua, pertama kali. ngelihat ijazah aslinya Iya. saat gelar itu. Iya. Dan Ibu Elida itu karena ini kan misal begini Iya. kan, dia kan pegang. Wah, ada embossnya. Saya lihat watermarknya. Saya lihat ada lintasannya. Kan kalau dikatakan Roy itu kan dokumen paper kan dokumen kiper nih sebetulnya. Iya. Itu tebal kertas nggak mungkin tebal. Kita kalau dokumen kiper berapa sih? Iya, Tipis iya, kan? iya, Kita betul. bisa rasa kan? Iya, betul. Dia mau ngarang cerita seperti itu. Wah, nggak ada kayak gitu-gitu lah. Ibu Elisa ngomong kok. Ditantang semua tuh mereka yang mengatakan bahwa dia tuh berbohong. Tapi bukannya ada pemberitaan bahwa itu karena dilaminating, karena apa tuh? Nggak ada laminating. Nggak ada laminating. Makanya ijazah Pak Jokowi itu, kalau pengen tahu, itu ada hitam itu karena dimakan rayap. Oh, karena dimakan rayap, Iya, yang nggak ada hitam-hitamnya itu. Ya. Oh. Lalu Bang ada yang menarik Bang, bahwa pada saat pertemuan di Solo kemarin Egy Sujana, kan dengan teman-teman, ada polisi aktif. Itu Nah, polisi- omong kosong. Oh gitu Bang? Iyalah. Oh, gitu. Hanya 6 orang di situ. Ya. Oh. Siapa? Pak Jokowi. Iya. Jadi pemberitaan yang tentang polisi aktif, kan apakah itu penyidik Omong atau kosong. apa? Jadi nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kok bisa berkembang adanya Ya itulah saya pemberitaan bilang, bahwa mereka itu didampingi selalu oleh polisi aktif? Gimana itu Bang? mereka itu selalu plot twist. Oke. Fakta itu selalu diputarbalikkan oleh mereka. Buat apa ada polisi aktif? Jadi ada berapa orang yang ketemu? 6. 6 orang. Oke. 1. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Lalu Kedua, Egy Sujana. Egy Sujana. Ketiga, Damai Hari Lubis. Damai Hari Lubis. Keempat, Ibu Elida. Ibu Elida. Janeti. Oke. Kelima, Ketua Umum Rejo, Iya. Bang Darmizal. Bang Darmizal. Ketiga, Oke. keenam, Oke, keenam. Sekjen Rejo M. Rahmat. Hanya itu. Tertutup. Sedangkan ajudan sendiri tidak gabung. Nggak usah. Ajudannya sendiri nggak gabung. Oh, jadi hanya benar-benar 6. Hanya berenam. Hanya berenam di situ. Iya. Hanya berenam. Jadi dipastikan tidak ada penyidik ya, dipastikan Tidak ada penyidik. kan tidak ada Ah, perwira aktif yang tidak hadir ada. di situ. Tidak ada. Luar biasa. Makanya saya selalu mengatakan mereka, saya hanya percaya orang yang hadir di sana yang berbicara bukan Anda semua. Oke. Begitu. Iya. Bagaimana? Karena saya udah nggak percaya kalau mereka ngomong. Nggak percaya. Bang, menurut Abang, kalau penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam kasus ini, Iya. apakah ini bagian daripada membungkam kritik? Bagaimana membedakan kritik keras dan niat jahat? Atau sekarang yang lagi musim Mensrea. itu kita bilang adalah mensrea. Mensrea, ya. Gimana menurut pandangan Abang? Ya, kritik itu boleh. Oke. Asal tidak bersifat fitnah. Oke. Ya kan? Selama ini kritik itu beda-beda tipis dan fitnah. Dia katakan kritis, yang satunya katakan fitnah. Oke. Kalau dibawa, ya dilaporkan. Penyidik mengatakan, lah ini fitnah. Oke. Ya kan? Biar bagaimanapun kita patokan pada hukum. Mensreanya ada nih. Iya. Bang, aku ini dilaporin bang. Oke. Di LP-kan oleh mereka nih. Oke. Salah Abang satu juga dilaporkan? dilaporin. Oh ya? Oh. Pasalnya apa dilaporin?
dalam suatu perdebatan, Oke. saya katakan persmu bohong. Oke. Dia bilang, saya wartawan gadungan. Mereka nih, dia bilang, wartawan gadungan. Mereka itu siapa? Ada satu podcaster. Oke, podcaster bilang, mereka itu wartawan tim provokatornya mereka. Oke. Saya dikatakan wartawan, saya sejak kapan saya katakan kamu wartawan gadungan. Kedua, kamu buka cek, saya hanya mengatakan persmu bohong. Pers itu artinya adalah berita, artinya perusahaan, artinya penerbit, bukan semata-mata itu adalah wartawan. Kalau wartawan di KKBI, Kamus Besar Indonesia, itu adalah jurnalis. Jurnalis, Ya kan? Terus kemudian? Di mana mens rea saya? Terus? Oh, tapi udah proses, silakan aja. Tapi kamu ini telah membuat fitnah saya. Ada 3. 1, kamu katakan bahwa saya kena TPPU ditangkap KPK. Terus? Kedua, kamu mengatakan bahwa saya adalah keturunan PKI. Yang ketiga, kamu katakan bahwa saya tidak pernah sholat Jumat. Apa hubungannya? Tidak tahu. Ini beda lagi lah, konteksnya udah beda lagi. Konteksnya beda kan? Terlampau jauh itu. Terus? Ya kalau kau benci sama saya, nggak usah begitulah. Ya karena ini viral, Mas. Luar biasa viralnya itu. Sampai keluarga saya itu, tante-tante saya itu kan ya nggak bisa tidur untuk masalah ini. Dia mau telepon saya takut gitu kan apa. Nah ini kan saudara saya kan banyak di Makassar kan. Di Makassar ya. Pada gitu kan. Ya akhirnya ya tadi saya diamin. Tapi kayak bola salju. Masalahnya apa yang dilaporkan Abang? Ya masalahnya kebencian dia pada saya lah, karena saya banyak membongkar dia semua kebohongan dia. Ya kan? Banyak saya bongkar semua kebohongan dia. Ya itulah. Jadi saya dibilang sama mereka termu super. Ini yang harus dihabisin. Harus dihabisin biar nggak ada kowar-kowar gitu. Ini salah satu termu super. Dia bilang gitu. Jadi ya kalau kita bicara itu akhirnya ya sudahlah. Itu proses itu yang kita fokusnya itu bagaimana dia ini bahwasanya Egy Sujana dan Bung Damai Harilubis ini pasti mempunyai niat baik, ya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana seorang Jokowi yang sudah diuak-uak, yang sudah dipitnah habisan, yang macam-macam yang buat kita sebagai seorang manusia biasa aja tidak kuat. Bang, tapi ada yang di luar yang mengatakan bahwa Egy Sujana terima sogokan, Bang. Nah, gitu loh, bahwa Egy Sujana datang ke sana itu kan terima sesuatu, terima duit dia. Makanya dia mau berdamai, katanya gitu, Bang. Itu gimana bisa ada berita tentang uang sogokan itu gitu loh. Ya saya nggak tahu ya, mungkin persepsinya mereka itu atau mungkin yang selama ini bergaul dengan Egy Sujana itu mungkin mengkonotasikan bahwa Egy Sujana dengan itu. Bisa saja kan? Tapi kenyataannya tidak ada. Dan ini terkonfirmasi dengan teman yang hadir di sana, dengan ajudannya Pak Jokowi sendiri. Dan Pak Jokowi sudah ngomong, tidak ada. Ini semata-mata hanya nggak ada ya uang sogokan itu. Kenapa Pak Bang Egy Sujana ini sakit, pengen berobat ke luar negeri. Kalau berobat ke luar negeri statusnya dicekal. Yang bisa, yang menarik dari cekal itu kalau ada saling maaf memaafkan dan ada restoratif justice. Ya karena buat Bang Egy pengobatan kan butuh pencekalan itu dicabut. Betul dong pastinya. Dan daya gini aja kita juga katakan begini. Dengan akal kewarasan kita. Ini berseteru lama. Bencinya lama. Kita tahu banget. Betul lama. Ngapain lu ke Solo? Iya. Mau nyerahin buku pula di Solo lu. Dan berdoa pula di sana dan mengatakan, ayah kami Jokowi Presiden Indonesia ke-7. Ayah kami loh. Siapa yang berdoa, Bang? Egy Sujana yang pimpin. Dan dia dalam doa itu menyebutkan ayah kami. Ya Allah, sembuhkanlah ayah kami yang kena penyakit. Ini saya bisa eksklusif. Saya infokan. Dia berdoa. Hotspot by Krisnamurti. Bang, kita kan tahu Abang tuh Jokowi mania. Lalu Abang itu bergabung di Jokowi tadi sudah disampaikan dari 2012. Ketika Pilgub DKI. Mengenai ijazah asli ketika mendaftarkan Pilgub DKI sendiri, Abang tahu gak sih? Ya tahu dong. Tahu dong. Oh iya? Iya. Ijazahnya Pak, ini yang diributin itu. Coba, akhirnya kan mereka mencari-cari di KPU kan? Kan dapat tuh.
Oh iya, yang mencari Ya KPU kan? ya dia dapat. Fotokopinya kan? Iya, fotokopinya dapat. Ya, oke. Sama semua. Semua Kan sama. Selama ini kan dia katakan, oh dia Dokter Andes. Saya bilang Dokter Andes Sontoloyo. Kalau ada kejanggalan prosedural, meski ijazah asli, Ya. ya kan? Menurut pandangan Bang Andi, apakah negara wajib menjelaskan? Menurut Bang Andi bagaimana? Kalau ada kejanggalannya, karena kan kita tahu bahwa Pak Jokowi udah menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Nah kalau tiba-tiba ditemukan kejanggalan, di mana para negara hadir menurut Bang Andi? Ini negara sudah hadir. Oke. Ketika ada sekelompok warga negara ini mempertanyakan ijazah Pak Jokowi, menurut undang-undang kita dikatakan nomor 18 itu, ya, bahwasanya semua pejabat publik harus menginformasikan beberapa poin ya, termasuk ijazah kepada publik. Kan begitu? Iya, Nah, dia selalu kan mengatakan itu berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang, KIP, betul. ya Ya, kan? KIP, betul. Ya. Sebetulnya itu tidak apa suatu kewajiban dia ini, karena ini kan adalah masih dalam apa namanya dokumen pribadi. Kan harus ada izin sebetulnya. Iya. Ya kan? Iya. Karena ya desakan-desakan terus kayak gitu-gitu ya sudah. Ya kan? Sebetulnya Pak Jokowi itu bisa menginfokan itu nih ijazahnya. Menginfokan. Iya. Iya, betul. Tapi mereka tuh menggeruduk. Dari UGM dia geruduk, kemudian ke rumah Pak Jokowi dia geruduk. Contoh lah Bang Krisna misalnya yang punya ijazah. Tiba-tiba ada orang sekelompok orang Bang Krisna tidak kenal. Mana ijazahnya Bang Krisna? Keluarin ijazah lu. Ujuk-ujuk nih. Ujuk-ujuk nih ya. Datang dia. Terus? Siapa? Iya, betul lah. Apa hubungan lu sama gue? Pasti. Kan gitu kan? Iya dong. Kurang ajar banget kan gitu. Tapi Pak Jokowi masih terima. Maksud tujuannya apa? Mungkin mohon maaf saya tidak punya kewajiban untuk memperlihatkan ijazah saya kepada Anda semua. Iya. Karena itu sudah menjadi ranah hukum, Pak Jokowi sebenarnya ingin nanti ungkap di pengadilan. Kan biarkan alur hukumnya berjalan dengan semestinya itu. Itu yang maksud utamanya. Maksud utamanya seperti itu. Dan juga memberikan pembelajaran baik kepada masyarakat Indonesia. Semua sama di mata hukum. Bang, dengan adanya seorang Egy Sujana datang kemudian meminta maaf kepada Pak Jokowi, apa langkah ke depan, Bang? Artinya bahwa apakah Pak Jokowi akan mencabut laporannya? Jadi begini, Bang Krisna ya, kan bukan hanya Pak Jokowi yang melaporkan, ada 3 kawan kita. Hari Senin kemarin sudah ditelepon oleh penyidik, ada perubahan seperti itu mengenai restoratif justice. Mereka sudah datang, mereka tanda tangan untuk pencabutan berkas untuk 2 orang. Untuk 2 orang? Jadi gimana, Pak? Jadi 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu kuasa hukum Egy Sujana dan DHL ini, Damai Hari Lubis ini mengajukan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Iya, karena saya tahu dari mulai tahun kemarin pun juga setiap ada peristiwa atau ada perkara, polisi selalu mengedepankan juga tentang restoratif justice. Tapi kali ini kan sudah lebih jelas. Iya, kalau ini lebih jelas, betul ya. Lalu mengajukan. Kemudian 2 minggu lalu dia mengajukan. Ya. Kemudian kan ada kunjungan kan? Ya, kunjungan. Dan itu menyatakan begini. Diterima. Dengan apa? Kemanusiaan itu. Diterima, Pak. Iya. Untuk yang 2 orang ini? Ya. Makanya teman-teman kita juga kan diminta untuk mencabut. Oke. Nah, cabut teman-teman juga. Ya kan, artinya di sini bahwasannya Pak Jokowi itu mengkedepankan yang namanya silaturahmi, mengkedepankan yang namanya memaafkan itu. Dan ini memberikan pelajaran bagus pada masyarakat Indonesia. Ya, artinya Pak Jokowi semata-mata melaporkan ini bukan mau menghukum orang. Bukan. Itu salah besar kalau katakan menghukum orang. Tapi memberikan pelajaran kepada masyarakat Indonesia. Siapapun itu, mau presiden, mau tukang becak, mau apapun itu masyarakat bawah. Mempunyai hak untuk melapor. Mempunyai hak untuk melapor, ya, dan mempunyai hak untuk membela di depan pengadilan. Itu pembelajaran yang baik. Tujuannya itu, tujuannya bukan untuk menghukum. Tidak ada. Coba kita lihat. Tidak pernah Pak Jokowi itu melaporkan orang selama dia jadi presiden. Belum pernah ada ya, Pak? Tidak pernah. Belum pernah ada ya? Kasus Bambang Tri
Sugi Nur itu Oke. pada saat itu bukan Pak Jokowi yang melaporkan, walaupun objeknya adalah ijazahnya Pak Jokowi. Tapi dihukum ketika eranya Pak Dihukum Jokowi itu. dong. Dihukum, Iya. tapi Pak Jokowi nggak cawe-cawe dalam Oh, dia hal nggak itu, cawe-cawe. nggak ada. Oh, yang melaporkan siapa itu waktu? Melaporkan orang lain, Melaporkan orang lain. sekelompok orang Melaporkan masyarakat. orang lain, Ya. tapi terkait ijazah Pak Pak Jokowi. Dan itu ya Pak Jokowi diminta dikasih lah ijazah itu. Nggak ada atensi ataupun apa dari Pak Jokowi, intervensi atau Intervensi. bagaimana, nggak ada itu. Yang kedua yang lebih seru, Oke. yang kedua itu adalah yang namanya Roy Suryo. Oke. Kenapa Bang? Roy Suryo membuat fitnah kepada Pak Jokowi dengan kasus Stupa Borobudur. Oke. Stupa Stupa. diganti mukanya Pak Jokowi. Oh, oke. Ini kan penistaan agama. Iya. Yang melaporkan Itu siapa? kapan kejadiannya itu? Gak salah itu di sekitar 2018 Oh, atau 2019. oke. Terus Bang? Kalau saya nggak salah ya, Iya, saya iya. lupa untuk Oke. itu. Dan yang melaporkan bukan Pak Jokowi. Yang melaporkan itu adalah Walubi. Oh, Walubi. Oke. Nah, emang penistaan agama. Ya kan? Iya. Nah, kena berapa? 9 bulan. Oh, kena 9 bulan. Iya. Selalu dia mengatakan disuruh Pak Jokowi adalah kakak saya. Iya. Coba, bagaimana seorang kakak yang dikatakan kakak itu, Iya. kau membuat fitnah seperti itu. Nggak masuk waras kita. Iya. Kan gitu. Oke Bang, oke. Harapan besarnya apa Bang dalam kasus ini ke depannya buat Abang? Ya sekarang kan sudah masuk ke tahap 1. Oke. Pelimpahan di kejaksaan. Oke. Udah tahap 1 ya? Sudah. Oke, berkas sudah tahap 1, pelimpahan ke Kita kejaksaan. tunggu berapa? 14 hari biasanya ya? Iya, oke, 14 Maksimum hari. kan? Iya, oke. Iya. Ya, saya berharap ya minggu depan semestinya sudah Tahap 2. P21. Oke, P21. Iya kan? Oke. Ya ditahanlah mereka. Iya. Oh. Ditahanlah mereka. Ya kan bisa aja Bang bahwa artinya P21 Ah. lalu berkasnya akan dijadikan tahap 2, Ah. kan tapi mereka juga nggak ditahan. Ya Kan? itu kan bisa. Tapi saja. harapan Abang- Harapan saya. Kenapa Abang harapannya harus ditahan? Kenapa? Ya setiap hari bikin kegaduhan. Setiap hari itu bikin kegaduhan ya. Dan ya memang buat media mainstream ini kan berita. Oke Bang Andi, Ya, kalau gitu. terima kasih. loh, kan udah datang, udah sempatkan lagi Ah. sekali lagi, Ya. sudah memberikan pengarahan, udah menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Ya semoga permasalahan ini cepat selesai Bang Andi. Ya, oke Ya, Bang Andi. terima kasih. Sehat selalu. Saya cuma satu lagi Oke. ini. Apa? Saya juga selalu akan membuat Oke. catatan Andi Aswan, Oke. gitu kan, memberikan satu edukasi juga Oke. kepada publik gitu kan, biar bagaimanapun itu ada suatu kebenaran itu memang harus kita perjuangkan, Oke, setuju. tapi saya bukan sepakat. pembenaran. Oke, Ya, karena kalau kita hanya pembenaran itu argumentasi kita dan klaim kita, klaim kita. Oh, ya kan? oke. Kalau kebenaran Iya. itu memang harus diperjuangkan, dan ini yang kami perjuangkan tentang ijazah Pak Jokowi. Kapan penutup terakhir? Ketemu Pak Jokowi terakhir kapan? Sebulan yang lalu. Oh, sebulan yang Insya lalu. Allah sih minggu depan lah saya ke sana. Sehat-sehat semua ya, Pak Jokowi? Sehat-sehat semua. Nanti saya kirim salam juga Bang Krisnamurti. Amin. Oke Bang Andi. Terima kasih banyak. ya. Oke, Terima kasih. thank you Bang Andi. Terima kasih banyak. Ya, makasih ya. Terima kasih. Siap.